Wakil Ketua DPRD Metro Ahmad Husseini menggelar reses di Rumah Aspirasi Jalan Ambon, Banjarsari, Metro Utara Senin petang. Reses jaring aspirasi masyarakat menjadi agenda rutin yang dilakukan dalam rangka menampung aspirasi. Kegiatan reses menjadi agenda berkesinambungan yang menjadi rujukan rumusan kebijakan pembangunan. Reses merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan. Hal itu dilakukan sebagai bahan pertimbangan arah pembangunan di masing-masing daerah pemilihan. Husseini membuka kegiatan reses dengan pemaparan seputar tugas dan fungsi DPRD Metro. Politisi PKS itu menyebut terdapat 3 tugas dan fungsi pokok yang meliputi fungsi legislasi yang berkaitan dengan rumusan undang-undang, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD Metro yang memiliki struktur pimpinan dan terbagi menjadi 3 komisi menangani masing-masing bidang dengan mitra OPD. Pemaparan tupoksi DPRD itu bertujuan agar masyarakat tidak gagal paham terkait tugas dan fungsi para wakil rakyat di DPRD Metro. Selain itu, Husseini juga memaparkan pencapaian keberhasilan yang dirangkum dalam buku program pembangunan. Kegiatan reses diakhiri dengan sesi tanya jawab dari peserta reses. Usulan berasal dari tokoh masyarakat serta perwakilan tenaga pendidikan. Sejumlah usulan yang disampaikan masyarakat masih berisi soal pembangunan fisik dan pendidikan. Usulan yang disampaikan warga terkait peningkatan infrastruktur dan jumlah persoalan pendidikan terkait penambahan sarana dan prasarana, penunjang aktivitas kegiatan belajar dan mengajar atau KBM. Setiap usulan masyarakat bakal dijadikan pokok pikiran anggota DPRD dengan mendahului skala prioritas pembangunan. Masyarakat diingatkan agar tidak gagal paham soal agenda reses yang dilakukan para wakil rakyat. Menurut Husseini, aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi atensi sebagai rujukan pembangunan periode tahun mendatang. Tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah hadir. Memang kita niat reses kali ini di awal awal 2024 ini tidak begitu banyak yang mungkin kita akses, tapi minimal masukan ya, rencana-rencana yang nanti mungkin menjadi keinginan atau mungkin usulan dari teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini mungkin menjadi salah satu opsi perjuangan yang tentunya di DPRD Kota Metro. Kemudian saya jelaskan berkaitan dengan tugas anggota DPRD, salah satunya yaitu pembuatan rancangan peraturan daerah. Kebetulan ini Pak Ajis ini juga anin di bidang ini yang berkaitan dengan peraturan daerah di Kota Metro ini, akses komunikasi, akses interaksinya mungkin ada di bidangnya Pak Ajis dengan anggota DPRD, walaupun di dalamnya masuk dalam kumpulan disebut dengan Pemuperdaya. Ya. Jadi salah satu tugas dari anggota Dewan ini merancang peraturan daerah Kota Metro. Salah satunya mungkin larangan atau mungkin berkaitan dengan minuman keras, termasuk mungkin kos-kosan dan sebagainya. Dan banyak juga berkaitan dengan peraturan daerah yang sudah diterbitkan, yang sudah dihasilkan oleh produk DPRD. Kemudian yang kedua yaitu budgeting. Jadi setelah eksekutif melalui musrenbang di tingkat kelurahan yang hari ini sudah mulai berjalan pekan ini,
kemudian muslimbang di tingkat kecamatan, baru muslimbang di tingkat kota, baru nanti sampai ke DPRD. Nah, di DPRD itu nanti terbagi menjadi 3 komisi. Ya, ada komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Semuanya punya mitra. Nah, itu dibahas ya kurang lebih ya 2 mingguan ya Pak Aziz ya. Kurang lebih 2 mingguan, baru nanti dikancah dalam forum badan anggaran. Ya, badan anggaran. Ini nanti kita jelaskan juga ya apa namanya AKD-AKD-nya supaya teman-teman ya minimal sekarang dengar dulu lah. Ya, dengar dulu ya gitu kan. Karena ada beberapa yang hari ini saya pikir juga calon anggota DPR gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. DPRD juga berhak untuk mengevaluasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi kewenangan juga boleh mengevaluasi, tapi sebatas evaluasi. Ya, sebatas mengevaluasi. Nah ini. Nah tentu dalam kesempatan hari ini ya tugas pokok kewenangan anggota DPRD ini 3 itu yang melekat. Mau nggak mau ini harus dipahami. Ya, baik dari merancang peraturan daerah ya atau mungkin disebut dengan perda, kemudian juga budgeting. Ya, kebetulan kita ini penyusunan program kegiatan 2024 ini disahkan waktu itu di bulan November. Kemudian nanti di kurang lebih di bulan Juli Agustus ya Pak Aziz ya, itu ada kegiatan salah satunya juga program anggaran perubahan. Itu disahkan kalau tidak salah di bulan September ya Pak Aziz. Paling lambat ya, taruhlah September awal lah gitu kan. Jadi ada 2 pengesahan anggaran APBD Kota Metro. Yang pertama kurang lebih di bulan November rata-rata ya, walaupun awal atau tengah atau akhir. Kemudian anggaran perubahan itu disahkan di bulan September kurang lebih. Jadi kalau mau usulan ya di situ sebelumnya. Ya, jadi kalau usulan Januari ini berarti untuk jangka 2025 coba. Karena sudah lewat apa namanya usulannya atau mungkin pengesahannya. Nah ini di tahun 2020 kita sudah mengadvokasi ya ada beberapa titik ya kurang lebih ada 8 titik. Kemudian di tahun 2021 kita juga melakukan yang sama. Ini ada tahunnya. Tahun 2020 juga ada kinerjanya. Kemudian tahun 2021 ada juga ya kinerja pembangunannya. Kemudian 2022 dan 2023. 2024 belum masuk karena belum berjalan. Tapi proses pengesahan program kegiatan sudah ada di Bapeda, sudah turun juga mungkin di setiap OBD maupun di setiap dinas. Nah inilah bukti konkret kita di masyarakat kalau nanti teman-teman menjadi anggota DPRD. Ini salah satu mungkin menjawab. Nanti ini kalau sudah pas 5 tahun saya akan lengkapi, saya kasihkan kepada, karena saya anggota partai politik ya saya serahkan kepada kantor partai politik saya. Ini kinerja saya selama 5 tahun. Dan mungkin karena ini di Metro Utara ada penggawanya, ada pemangku wilayahnya, saya serahkan ini kinerja saya selama 5 tahun. Belum ada beberapa advokasi. Terakhir kita di Desember pembangunan jembatan di Grenjeng. Jadi kodarullahnya jembatan yang ada di Grenjeng itu karena sudah sekian tahun tidak dibangun, bismillah, alhamdulillah. Kalau mungkin teman-teman melewati ke RW 11 dan RW 12 ada jembatan baru, itu salah satu kerja kita. Karena apa? Membantu. Ya, membantu. Jangan sampai keberadaan kita khususnya di Metro Utara ini ya nggak banyak yang kita lakukan, tapi kita mengupayakan ya sebisa mungkin kita mengupayakan ada proses yang mungkin dihasilkan oleh anggota dewan, terutama mohon maaf dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, kita mengoptimalkan sekuat tenaga di 2025 karena proses pembangunan memang seperti ini Bapak Ibu sekalian.
uang itu direncanakan 1 tahun sebelumnya. Jadi apa yang menjadi masukan Bapak Ibu sekalian hari ini, baik terkait infrastruktur maupun nanti disampaikan, sosial budaya, perekonomian disampaikan, itu akan menjadi salah satu bagian dari pokok-pokok pikiran Bapak Ahmad Husaini MPDI yang akan kita Sekretariat DPRD input di SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang nanti akan dipilah dan dipilih secara prioritas karena terkait dengan keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah daerah Kota Metro. Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Jalan panjangnya berapa, kalau drainase juga panjang dan lebarnya berapa. Kalau kita sampaikan misalnya yang Bapak Ibu usulkan adalah penting, karena misalnya drainase daerah situ sering banjir, atau sampaikan daerah itu jadi catatan khusus beliau ketika nanti memilah dan memilih mana yang akan menjadi. Setelah Bapak-Bapak, kalau masih ada, silakan Ibu, silakan. Ini tentu beberapa persoalan maupun keluhan-keluhan masyarakat ya berkenaan dengan usulan salah satu lembaga pendidikan yang memang status masih mandiri, kemudian dia menyelenggarakan lembaga pendidikan KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Mungkin yang pertama kita lihat nanti legalitasnya. Kalau lembaga itu sudah terdaftar ya, kemudian dia juga secara jumlah siswanya juga memenuhi ya, kemudian kalau swasta biasanya bentuk yayasan ya, harus bentuk yayasan, kemudian legalitasnya sudah dapat izin dari Dinas Pendidikan atau mungkin dari Kemenak ya. Kalau itu memang sudah lengkap, kemudian izinnya juga sudah ada, jumlah muridnya juga memadai, gurunya juga ada, nanti mungkin perlu disampaikan secara langsung, secara fisik, fotonya, usulannya, insya Allah ya, mudah-mudahan walaupun swasta ya, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan peran kita di DPRD. Makanya ya, karena periode ini berakhir di bulan September, usulannya Agustus malah hilang sebulan malah di bulan Agustus gitu kan. Maka usulan ini sebenarnya usulan yang akan diusulkan menuju di 2025 ya, berarti PR-nya harus lanjutkan gitu. Kalau di PAW ya PAW itu lanjutin. Nah ini tentu insya Allah Bu Dwi akan kita perjuangkan ya. Makanya kita berupaya memang kemarin di tahun 2023 salah satu lembaga TPA kita di Al Hidayah ya, kita bantu 25 juta untuk rehab lantai kita keramik, kemudian lihat plafon, bisa dicek itu 25 juta. Salah satu advokasi ya dari guru PAUD ya, alhamdulillah ya sudah menggembirakan lah ya, walaupun cuma kecil. Mungkin kalau saya wali kotanya tak gedein gitu kan, tapi karena masih anggota DPR ya segitu gitu kan ya nggak Mas Aden. Ya ini ya, mudah-mudahan ya prinsipnya bisa bermanfaat ya, prinsipnya kita berbuat yang terbaik lah ya, insya Allah sepanjang itu upaya kita perjuangkan akan kita perjuangkan, walaupun hasilnya mungkin belum bisa maksimal. Terakhir di 2024 ada beberapa contoh usulan di kecamatan. Alhamdulillah ya, insya Allah mungkin di program 2024 ini akan ada beberapa yang memang usulan dari kecamatan kita advokasi ya, nanti hasilnya semuanya saya input di laporan kinerja anggota DPR ya, jadi biar tidak ada dusta di antara kita ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya mungkin sebelum di-close oleh Pak Aziz ya, saya menambahkan kami terutama dari Dapil Metro Utara berupaya semaksimal mungkin. Kemarin ada beberapa lubang-lubang yang agak sedikit parah, khususnya di Patimura. Saya pribadi langsung komunikasi kepada dinas terkait. Mohon yang lubangnya parah Pak Kadis, tolong khususnya di Metro Utara tolong ditambal. Alhamdulillah 2-3 hari yang tadi lewat agak mendingan ya Bu Dwi ya agak mendingan. Itu yuk, mohon maaf ya, upaya kita. Kalau ada yang ngomong upaya orang lain terserah, yang penting kita sudah komunikasi dengan
kadisnya nggak percaya, ini komunikasi saya dengan Pak Kadis. Supaya apa? Itulah salah satu upaya kita, walaupun tadi Pak aku jebol pernah ya, siapa kita mengupayakan kan gitu kan. Upayakan. Itu contoh-contoh yang coba kita bisa lakukan. Dan di utara ini, baik potensi pembangunan saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Kemudian potensi baik oleh penerangan di wilayah Metro Utara kami juga sudah mengoptimalkan. Dan